Halo para Scarius, Bang Bro Alek yang setia dimanapun. Jumpa lagi dalam kisah-kisah seram. Kali ini Bang Bro Alek kembali akan menceritakan sebuah cerita seram nyata. Kisah jenazah bermandikan keringat. Anak menduga bapaknya jadi korban santet. Tampak seperti mati, padahal masih hidup. Seperti apakah keseraman dari kisah tersebut? Berikut ini kisah selengkapnya. Sebelum saya memulai menceritakan kisah-kisah seram, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video kisah-kisah seram dari channel ini. Terima kasih. Ikhlas dengan takdir, tapi takkan lupa selamanya. Ini adalah kisah seram namun menyedihkan seorang pemuda Malaysia yang dikenal sebagai Wan. Dia mengungkapkan rasa sedihnya saat mengingat kembali kematian ayahnya pada tahun 2013 silam yang diduga menjadi korban santet. Menurut anak ketiga dari 8 bersaudara itu, dia mencurigai santet tersebut dikirim oleh saudaranya sendiri. Wan bisa berkesimpulan seperti itu setelah keluarga besarnya terlibat dalam pertikaian perihal warisan tanah di Melaka. Semula, semua berawal dari tanah warisan tempat rumah kami berdiri. Tanah ini sebenarnya sudah dibeli oleh almarhum ayah saya dari nenek. Kebetulan ayah hanya seorang menantu. Dia membeli tanah ini agar tidak timbul masalah antara saudara-saudara ibu saya. Namun, kesalahan ayah adalah tidak langsung memecah sertifikat tanah tersebut terlebih dahulu. Ya, lantaran tidak ada dokumen resmi. Tenang, Wan. Jadi, ketika kedua orang tua sudah tidak ada, maka terjadilah masalah rebutan warisan di antara anak-anak dari garis ibunya. Masih menurut Wan, pamannya menuntut tanah yang ditempati oleh ayahnya. Dahulu, pamannya tersebut tidak memiliki tanah. Akan tetapi, neneknya memberikan sebidang tanah di mana pamannya membangun rumah di sebelah tanah keluarga Wan. Awalnya, paman tidak memiliki sertifikat, tapi tiba-tiba dia punya salinan sertifikat tanah tersebut. Bagaimana dia melakukannya? Saya tidak tahu. Mereka pergi ke kantor tanah, tetapi tidak dapat melakukan apapun. Karena kami telah tinggal di sini selama lebih dari 20 tahun, sesuai dengan tagihan listrik dan air. Jelas, Wan. Tidak lama setelah pertengkaran tersebut, Wan yang bekerja di Ipoh, Perak, menerima kabar tentang kematian ayahnya dan segera pulang ke kampung halaman. Sesampainya di rumah, saya bergegas masuk dan melihat jenazah ayah
sudah berada di ruang tamu. Saat itu, ada adik-adik dan ibu saya juga di sana. Ibu jari tangannya saja yang lembut. Kemudian, lantas saya pergi untuk melaporkan ke kantor polisi, serta membeli perlengkapan untuk pemakaman almarhum. Saat akan menguburkan jenazah ayah, hujan tiba-tiba turun dengan sangat deras dan disertai dengan suara petir yang sangat kencang. Namun, kami tetap melanjutkan pemakamannya. Ceritanya, pada saat itu, Wan mengatakan bahwa semuanya masih terlihat normal. Namun, keluarganya mulai mencurigai adanya sesuatu yang salah. Semuanya berkat adik bungsunya yang bermimpi tentang arwah ayahnya selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya itu, arwah sang ayah seperti meminta tolong. Ayah ternyata jadi korban santet. Adik saya yang paling kecil itu bermimpi bahwa arwah ayah kami meronta dan meminta bantuan dengan sangat lemah. Selama 3 malam berturut-turut, ia bermimpi hal yang sama. Saya pun akhirnya pergi menemui seorang ustadz. Ustadz mengatakan bahwa arwah ayah kami menjadi korban santet yang dikirim oleh seseorang. Ungkap Wan seraya meneteskan air mata. Dan yang lebih menyeramkan lagi, sang ustadz mengatakan bahwa kalau roh ayahnya terperangkap di dalam botol. Jadi, ketika semua orang meninggalkan kuburan setelah usai pemakaman, barulah roh itu akan dilepaskan kembali. Wan pun teringat kejadian saat pemakaman ayahnya tempo hari. Wan memang merasakan keanehan dengan keluarga besarnya. Pada hari pemakaman itu, paman yang paling ngotot agar penguburan jenazah segera dilakukan. Saat penguburan itu, saya melihat dia hanya tersenyum saja. Kata Wan, terlambat karena keburu dimakamkan. Menurut Ustadz, almarhum ayah Wan sebenarnya masih bisa diselamatkan. Tetapi semuanya sudah terlambat karena ayahnya buru-buru dimakamkan. Ustadz berkata sudah terlambat. Jika pada malam pertama mimpi itu digali, pasti almarhum masih bisa diselamatkan. Sekarang sudah lebih dari 3 hari. Almarhum sudah tidak ada karena tenggelam di dalam kubur. Kami seolah mengubur ayah yang masih hidup. Masih cerita Wan. Tak ingin menjadi korban santet selanjutnya, Wan dan keluarganya memutuskan untuk pindah dari tanah warisan tersebut setelah kematian ayahnya. Wan berbagi kisah yang terjadi pada keluarganya setelah seorang perawat mengunggah video tentang keberadaan sihir